He don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. He don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. He don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. He don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. He don't know he is safe when she says. She tells. Sekolah Dasar Universitas Riau, Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Nah, adapun fungsi dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah biologi untuk sekolah dasar. Nah, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Mahmud Al-Qusari, SPD MPD. Izin menyelesaikan tugas, Pak. Nah, tahukah teman-teman, dari banyaknya tumbuhan yang hidup di sekitar kita, tumbuh satu bunga dan cantik serta indah yang hidup di lingkungan kita, yakni bunga kertas. Bunga kertas merupakan bunga indah yang tumbuh di Amerika bagian selatan. Bunga yang cantik, indah, berwarna-warni, biasa timbul bunganya. Bunga yang kecil, daun yang kecil, bulat melengkung. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bunga kertas. Bunga kertas dengan nama Latin serta nama ilmiah Bougainville, biasa dikenal oleh masyarakat halayak dengan sebutan bunga kertas. Nah, adapun bunga kertas memiliki kingdom Plantae, subkingdom Hydroplantae, divisi Trachebioneta, serta subdivisi Spermatophyta, kelas Magnocypsida, ordo Cripolenae, famili Mitageneseae, dan genus Bougainville. Nah, Bougainville ini sering dijumpai di rumah-rumah warga sebagai tanaman hias. Bentuknya yang unik, warna yang berwarna-warni, serta mempercantik serta memperindah rumah. Nah, bentuk morfologi dari Bougainville sendiri beragam, mulai dari akar, batang, daun, dan juga bunga. Perhatikan ya. Nah, di depan saya ini ada salah satu jenis spesies dari Bougainville sendiri, yang dimana teman-teman bisa melihat dari floss Bougainville sendiri, yakni berwarna kuning terang atau gold. Nah, baiklah, kita akan mereview apa saja bentuk pada bunga Bougainville sendiri. Yang pertama yaitu akar atau radix pada bunga Bougainville sendiri. Nah, radix pada Bougainville ini biasanya tumbuh 50-80 cm menusuk tanah jika ditanam pada permukaan tanah di bumi. Sementara jika ditanam pada pot atau bagian-bagian lain yang tidak tembus pada bumi, biasanya mungkin lebih kecil daripada 50-80 tersebut. Akarnya bersifat melebar, namun tunggang keras untuk memperkokoh bunga, supaya bunga Bougainville sendiri tetap bertahan dan tumbuh saat terjadi hujan atau angin yang menerpa. Biasanya akar pada setiap tumbuhan Bougainville ini tidak terlihat, sebab berada di permukaan tanah tadi yang menembus 50-80 cm ke permukaan tanah. Kemudian ada batang. Nah, pada batang atau chaulis pada Bougainville ini, chaulis pada Bougainville biasanya tidak besar. Nah, akar pada Bougainville selain tidak besar, juga kadang bersifat tinggi lurus.
Namun, yang di depan kita saat ini, kaulisnya sudah sering dipatahkan. Bisa dilihat, kaulis dasar sudah sedikit besar karena umurnya yang sudah lama. Namun, karena ini bentuk perkembangbiakan, kaulis sendiri sudah banyak cabangnya dan tidak lagi tinggi. Nah, kaulis tidak mengandung folium yang banyak, sehingga bentuknya kecil-kecil untuk kaulis baru. Sedangkan kaulis yang lama itu bentuknya sudah besar karena sudah lama tumbuh dan akhirnya berkembang biak. Kemudian di sini kita lihat ada daun atau folium. Nah, daun atau folium pada tumbuhan bougainville sendiri bersifat melengkung, lonjong atau oval. Nah, sifatnya sedikit menyirip, berwarna hijau, mungkin karena akibat dari proses fotosintesis. Sebab bougainville sendiri merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami fotosintesis. Jadi, folium pada bougainville ini bersifat penyirip, sehingga bentuknya yang bulat, lonjong, atau berbentuk telur menjadikan bentuk daun ciri khas pada bunga bougainville sendiri. Nah, yang terakhir ada bunga atau floss pada tumbuhan bougainville. Nah, bunga pada bougainville sendiri sebenarnya beragam. Mulai dari warna putih, kuning, pink, juga ada yang sedikit campuran. Karena ternyata pada bougainville sendiri bisa dikawinkan atau didekatkan supaya menghasilkan dua bentuk bunga pada satu bunga sendiri. Misalnya warna kuning dikawinkan dengan warna putih, menghasilkan kuning dan putih pada setiap bentuk bunga bougainville sendiri. Nah, floss pada bougainville ini bersifat kuncup. Kuncup kecil yang biasanya bisa bercabang 1 sampai 7 cabang. Namun bougainville yang ada di depan saya banyaknya ada 1, 2, 3, dan 4. Rata-rata 4, namun bisa mencapai 6 atau 7. Nah, floss bougainville sendiri menjadi ciri khas atau daya tarik bagi setiap kita yang melihatnya. Sebab jika bougainville sendiri tidak memiliki floss, hanya ada radix, caulis, dan juga folium, tentu tidak indah bukan di tatap mata. Nah, tahukah teman-teman bahwasannya bougainville yang indah ini bukan hanya saja menjadi daya tarik sebagai penghias rumah, namun bougainville sendiri memiliki manfaat lain atau hal lain yang bisa dimanfaatkan bagi kita semua, terlebih pada kesehatan. Nah, tahukah teman-teman, di samping keindahan dari bunga bougainville sendiri, ternyata si cantik ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk tubuh kita. Nah, folium pada bougainville sendiri ternyata mampu untuk meredakan nyeri atau peradangan pada wanita yang sedang mengalami masa kesuburan atau menstruasi. Folium ini ternyata berperan penting supaya bisa meredakan perih nyeri pada wanita yang mengalami menstruasi. Untuk itu biasanya digunakan folium pada bougainville, kemudian dicampur dengan daun sirih serta lidah buaya. Nah, ini mampu meredakan penyakit peradangan atau nyeri saat wanita sedang mengalami masa kesuburan atau menstruasi. Kemudian, caulis pada bougainville juga mempunyai peran penting atau mampu berguna serta bermanfaat untuk obat-obatan penyakit yang menyerang mereka yang sudah lanjut usia. Wow, hebat bukan si cantik ini? Selain memiliki keindahan yang mampu membuat mata tenang, ternyata bougainville juga berperan untuk mereka yang lansia, apalagi pada kaulisnya. Nah, selain itu, selain penyakit yang menyerang usia lansia, hepatitis juga ternyata bisa disembuhkan menggunakan kaulis pada bougainville ini. Wow, rasanya satu paket komplit untuk satu bougainville saja. Kemudian ada floss atau bunga pada bougainville. Bunga ini ternyata juga berperan penting untuk mereka yang sedang mengandung.
Menurut skenario yang sudah saya tulis, zat yang terkandung dalam Bougainville ini sangat baik digunakan untuk mengatasi masalah kewanitaan, untuk membantu wanita yang sedang mengandung. Bisa jadi juga mungkin untuk meredakan atau membersihkan alat vital wanita yang daunnya direbus. Nah, benar-benar sangat mujarab ternyata Bougainville sendiri. Mulai dari caulis, folium, flows, all for Bougainville ternyata sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata Bougainville juga memiliki manfaat lain, seperti menjaga keseimbangan kolesterol, mengobati resistensi insulin, mengatasi masalah pencernaan, mengobati batuk, membunuh bakteri, sumber antioksidan, mengganti antibiotik, mengatur tekanan darah pada hyper atau hypo pada tensi, kemudian mengobati hepatitis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengobati peradangan pada lambung. Nah, ternyata juga bisa mengobati peradangan pada lambung manusia. Nah, rasanya sudah satu paket komplit ternyata Bougainville ini. Di samping mampu menarik mata kita untuk melihatnya, ternyata dia juga bisa membuat kita tenang, seperti mengatasi penyakit-penyakit, atau mungkin Bougainville sendiri sudah satu paket komplit. Rasanya sudah harus ditanam di rumah kita masing-masing, bukan? Nah, di samping keindahannya dan juga manfaat yang sangat banyak, Bougainville mempunyai mitos yang rasanya untuk zaman sekarang mitos sudah tidak lagi berguna. Namun ada mitos yang mengatakan bahwa pertama, saat kita menanam Bougainville di depan rumah, kita akan kesulitan mencari jodoh. Wow, kesulitan mencari jodoh hanya karena menanam Bougainville di rumah. Entahlah, bisa dikatakan lucu karena wow, ini sudah modern. Rasanya jodoh hanya karena Bougainville tidak terlalu nyambung begitu ya. Namun ya karena mitos sudah berkembang, mungkin bisa jadi ini pernah terjadi untuk mereka-mereka yang hidup di masa lalu. Kemudian menimbulkan hasrat untuk selingkuh. Wow, hasrat untuk selingkuh hanya karena menanam Bougainville. Berarti ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah perlu berhati-hati saat menanam Bougainville. Bisa jadi timbul orang ketiga karena hanya menanam Bougainville. Lucu untuk satu asumsi ini. Namun boleh jadi hal ini mungkin pernah terjadi di masa lalu sehingga orang-orang menjadikannya mitos supaya kita tidak perlu lagi menanam Bougainville. Kemudian keluarga akan sering bertengkar. Nah, keluarga akan sering bertengkar hanya karena menanam Bougainville. Tanpa menanam Bougainville pun mungkin setiap rumah sudah sering bertengkar. Mulai dari anak dengan anak, anak dengan ibunya, anak dengan bapaknya, bapak dengan ibunya. Sudah menjadi hal penting dalam keluarga rasanya saat berdebat, karena perdebatan akan menjalin kasih sayang yang terjadi antar keluarga. Kemudian ada hantu penghuninya. Wow, mitos ini rasanya sangat lucu. Mungkin karena bentuk Bougainville yang sering tumbuh, kemudian ditanam di pagar, sehingga bentuk yang rimbun menjadikan setan ingin bertempat tinggal di sana. Saya rasa untuk asumsi satu ini sangat lucu. Tapi mungkin karena sudah pernah ada, sehingga mitos dari adanya setan yang tinggal di sana sudah berkembang di masyarakat. Nah, untuk mitos-mitos ini sebenarnya bisa kita percayai. Namun untuk era yang sudah berkembang ini, rasanya mitos ini sangat lucu untuk kita percayai. Namun sebagaimana kita tahu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun mitos yang berkembang di masyarakat tetap harus kita hargai. Karena bagaimanapun, mitos yang sudah ada mungkin pernah terjadi atau menimbulkan asumsi-asumsi
yang membuat setiap warga negara kita menjadi mempercayainya. Namun, itu hanyalah mitos. Mitos tetaplah mitos. Bagi kita yang ingin menanamnya, mungkin tinggal tanam saja. Percaya atau tidaknya, itu sudah urusan individu masing-masing. Nah, tapi satu yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu yang akan menanam bunga bougainville sendiri atau yang sudah menanam bougainville ini. Jauhi dari anak-anak. Sebab duri pada bougainville sangat berbahaya untuk anak-anak. Bisa jadi tercucuk tangannya, tercucuk matanya, tercucuk organ-organ lainnya. Tentu, yang namanya anak-anak usil, ingin taunya tinggi. Nah, jadi rasanya bougainville ini perlu dijauhi dari anak-anak. Bukan berarti tidak mengizinkan mereka melihatnya. Namun saat mereka bermain dengan sekitar bunga bougainville ini, perlu pengawasan dari kita orang dewasa. Sebab rasanya jika anak telah tercucuk atau tercucuk bagian intim-intim seperti tangan, mata, hidung yang namanya anak-anak akan berdampak buruk bagi kita. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada penjelasan bunga bougainville ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, it's
Thank you.